Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Suryana dengan NPM 22030313, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Hasanuddin semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran dan apa saja metode-metode pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikut. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan tujuan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Metode ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan dalam pendidikan, sehingga memungkinkan interaksi yang inspiratif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Berikut adalah metode-metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ceramah atau lecturing. Metode tradisional di mana instruktur menyampaikan informasi secara lisan, efektif untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu singkat. Contohnya, di saat dosen memberikan kuliah tentang sejarah Indonesia. Metode kedua yaitu diskusi. Diskusi ini melibatkan pertukaran ide dan pendapat antara peserta didik, mendorong pemikiran kritis dan kolaborasi. Contohnya, sesi tanya jawab setelah melakukan presentasi, debat tentang isu-isu sosial, dan lain-lain. Ini bisa meningkatkan pemahaman mendalam, keterampilan, dan komunikasi siswa. Metode ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah teknik pengajaran yang melibatkan peragaan atau pertunjukan suatu proses, situasi, atau benda tertentu untuk membantu siswa memahami materi pelajaran. Metode ini dapat dilakukan baik dengan menggunakan objek nyata maupun tiruan, dan sering disertai dengan penjelasan lisan dari guru. Metode keempat yaitu metode studi kasus, di mana metode studi kasus adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena dengan cara mendalam dan detail, berfokus pada suatu atau beberapa kasus tertentu. Metode ini sering diterapkan dalam penelitian kualitatif, tetapi juga dapat digunakan dalam konteks kuantitatif. Studi kasus bertujuan untuk memahami karakteristik unik dari suatu masalah atau situasi dalam konteksnya yang spesifik. Metode kelima yaitu metode bermain peran. Metode bermain peran atau yang dikenal sebagai role playing adalah teknik pembelajaran di mana siswa berperan sebagai tokoh tertentu dalam situasi yang telah ditentukan. Metode ini digunakan untuk mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan pemecahan masalah melalui pengalaman langsung dan interaksi antar peserta. Contohnya, siswa memerankan tokoh-tokoh sejarah dalam drama. Metode yang keenam yaitu metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, di mana metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan proyek sebagai inti dari proses pembelajaran. Dalam metode ini, siswa terlibat dalam eksplorasi dan penyelidikan terhadap masalah nyata yang relevan, dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau solusi yang nyata. Project-based learning didefinisikan sebagai metode di mana siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui kerja kolaboratif dalam jangka waktu tertentu untuk menyelidiki dan menanggapi pertanyaan, masalah, atau tantangan yang kompleks dan otentik. Pembelajaran ini berfokus pada keterlibatan aktif siswa, di mana mereka tidak hanya menerima informasi tetapi juga melakukan investigasi dan menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Contohnya, siswa membuat website untuk sekolah atau mahasiswa membuat aplikasi mobile. Metode yang ketujuh yaitu pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, di mana metode pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pendidikan yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam metode ini, siswa saling membantu dan berinteraksi sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendukung. Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai model pembelajaran yang melibatkan kelompok kecil, biasanya terdiri dari 3 hingga 5 orang, dengan anggota yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keberagaman, serta pengembangan keterampilan sosial siswa. Metode yang ke-8 yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, di mana metode pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pendidikan yang mendapatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus memecahkan masalah nyata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta pengetahuan yang relevan melalui pengalaman langsung. PBL didefinisikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks untuk siswa belajar. Menurut Barrow,
Pembelajaran berbasis masalah adalah proses yang dimulai dengan menghadapi masalah yang kemudian mendorong siswa untuk bekerja menuju pemahaman dan resolusi dari masalah tersebut. Dalam konteks ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkannya dalam situasi praktis yang kompleks. Contohnya, mahasiswa kedokteran mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan. Metode ke-9 yaitu metode pembelajaran campuran atau blended learning, yaitu pendekatan pendidikan yang menggabungkan elemen pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Blended learning didefinisikan sebagai kombinasi antara metode pembelajaran tradisional dan pembelajaran online. Menurut Allen dan Europe, blended learning mencakup kombinasi strategi pembelajaran, kombinasi metode pembelajaran, integrasi pembelajaran online dengan tatap muka. Contohnya yaitu siswa belajar materi di rumah melalui video dan diskusi online, kemudian mengikuti kelas tatap muka untuk membahas materi dan mengerjakan tugas. Dan metode ke-10 yaitu pembelajaran mandiri atau self-directed learning, di mana peserta didik bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan mengembangkan kemandirian dan motivasi. Contohnya, siswa belajar bahasa asing melalui aplikasi, membaca buku tentang topik yang diamati. Metode-metode pembelajaran tersebut memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas proses belajar mengajar. Berbagai metode seperti ceramah, demonstrasi, diskusi, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kesimpulannya yaitu variasi metodenya, setiap metode pembelajaran memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Misalnya, metode ceramah lebih fokus pada penyampaian informasi secara langsung, sementara metode diskusi mendorong partisipasi aktif siswa. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.